Hai rekan-rekan, perkenalkan nama saya Sidki Aga Rukmana. Saya adalah seorang dokter umum dan pada video ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang suatu penyakit yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau disingkat PPOK. Rekan-rekan, kita semua tahu tentang asap rokok. Banyak yang membencinya, banyak yang merokok. Dikatakan bahwa asap rokok itu mempunyai berbagai macam efek buruk terhadap kesehatan manusia. Tetapi apa efek buruknya? Salah satu efek yang signifikan adalah pada paru, dan penyakit yang paling sering muncul karena asap rokok adalah PPOK. Maka, mari kita simak dulu tentang apa yang terjadi pada PPOK. PPOK itu adalah suatu kerusakan permanen pada paru dan juga penyempitan jalan nafas. PPOK ini karena ada kerusakan parunya, maka seringkali menyebabkan suatu gejala yaitu sesak nafas. Seringkali pasien yang mengalami gejala-gejala ini adalah pasien yang sudah berumur mungkin 40 tahun ke atas. Di seluruh dunia, ada sekitar 174 juta orang yang mengalami PPOK. Itu hanya di tahun 2015. Di tahun 2015 juga kematian dari PPOK ini setinggi 3,2 juta orang. Walaupun demikian, bisa saja aslinya lebih banyak. Hanya saja mungkin ada penyakit-penyakit PPOK yang tidak dilaporkan sehingga jumlahnya sekarang itu mungkin tidak terlalu mewakili atau terlalu rendah dibandingkan dengan aslinya. Seperti saya bilang tadi, karena ini disebabkan oleh asap rokok, maka sebagian besar dari penderita PPOK adalah perokok. Nah, tapi mengapa kok bisa muncul PPOK ini? Bagaimana pengaruh asap rokok secara jelas di paru kita? Pada PPOK ini ada 3 hal yang terjadi pada paru-parunya. Pertama, ada peradangan. Asap rokok adalah iritan. Iritan menimbulkan peradangan. Peradangan menimbulkan kerusakan pada struktur paru-paru. Kemudian di paru-paru itu kan ada balon-balon di mana dia tempat menjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Balon ini dinamakan alveolus. Nah, pada PPOK, alveolus ini nanti akan terlalu menggembung, terlalu besar, sehingga mengganggu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, kondisi ini disebut dengan emfisema. Kemudian ada juga suatu proses peradangan jangka panjang pada cabang dari jalan nafas yaitu bronkus. Nah, peradangan ini disebut dengan bronkitis. Peradangan-peradangan di paru ini itu juga akan menimbulkan efek lain lagi seperti merusaknya silia atau rambut-rambut yang ada di sepanjang jalan nafas. Nah, silia atau rambut-rambut di jalan nafas ini itu tuh berfungsi untuk mengeluarkan dahak kita. Jadi sebenarnya jika misalkan kita menghirup suatu zat-zat yang infeksius atau berbahaya, itu nanti di dalam jalan nafas kita itu akan ditangkap dahak. Dahak ini nanti akan dialirkan oleh silia untuk dikeluarkan ke tempat selain paru-paru, intinya dibuang. Nah, sayangnya pada PPOK ini silia-silianya atau rambut-rambutnya ini itu sudah rusak sehingga dahak yang terkumpul di dalam jalan nafas itu tidak bisa keluar. Maka seringkali jika pada orang-orang PPOK itu mengalami batuk berdahak dan dahaknya pun seringkali kental. Jika misalkan sudah terjadi kerusakan-kerusakan pada paru ini, apa yang terjadi? Ya, yang paling sering terjadi adalah orangnya akan sesak nafas karena paru-paru itu adalah tempat yang penting untuk memasukkan oksigen. Ya, yang pasti karena kita kurang oksigen kita menjadi sesak nafas. Sebenarnya kalau misalkan kerusakannya itu hanya ringan, ya tidak langsung sesak nafas. Sebenarnya itu manusia jika ada normal saat reaksi itu dia tuh hanya membutuhkan 1/10 dari paru-paru. Tetapi seiring dengan berkembangnya penyakit PPOK ini, kapasitas paru untuk menerima oksigen dan mengantar oksigen ke seluruh tubuh semakin menurun. Sehingga ya gampang saja kita kekurangan oksigen. Jika misalkan kita nanti lama-lama kekurangan oksigen, ya lama-lama kita juga tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan oksigen juga. Contoh, aktivitas fisik apapun seperti berlari atau mungkin olahraga atau mungkin ya sekedar kayak menyapu atau mungkin apapun yang membutuhkan secara fisik itu butuh oksigen. Seiring bertambah parahnya penyakit, aktivitas fisik yang bisa kita toleransi akan semakin rendah. Awalnya mungkin saat aktivitas berat itu terasa sesak, lama-lama aktivitas ringan pun akan juga sesak. Dan lama-lama saat kita sedang tidur pun juga akan sesak. Itulah bagaimana perkembangan dari PPOK.
Selain gejala-gejala yang mungkin muncul sewaktu-waktu, tetapi ada juga suatu gejala yang dimana sesak nafasnya sangat parah, atau mungkin batuknya sangat parah, atau mungkin intinya tiba-tiba saja muncul gejala-gejala parah, yaitu namanya adalah eksaserbasi atau flare up. Misalkan pada pasien-pasien PPOK sehari-harinya itu mungkin sesak ringan, atau mungkin ya hanya gampang capek, atau mungkin ya baik-baik saja, tetapi saat terjadi suatu eksaserbasi atau flare up ini tiba-tiba bisa aja langsung sesak, padahal sebelumnya belum. Nanti selain sesak juga mungkin darah yang dikeluarkan tiba-tiba semakin banyak, batuknya semakin intens, bisa terjadi demam. Nah, eksaserbasi inilah yang seringkali menyebabkan orang itu datang ke IGD karena terjadi secara tiba-tiba dan juga terjadi dengan gejala yang berat. Pada kondisi-kondisi yang lebih parah lagi, misalkan PPOK-nya sudah berjalan lama, sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, ternyata ada juga efeknya pada jantung. Bagaimana bisa? Jadi begini, paru itu kan dia perlu aliran darah untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, karena kadar oksigen yang kita terima karena PPOK itu semakin menurun, maka aliran darah juga harus semakin ditingkatkan untuk mengkompensasi kurangnya oksigen. Nah, siapa yang bisa meningkatkan aliran darah? Jantung. Maka jika misalkan parunya jelek, jantungnya harus kerja lebih cepat atau lebih keras. Nah, karena kerja lebih keras dari jantung ini, lama-lama jantung itu pun juga ya tidak kuat. Kan jantung kan untuk mengkompensasi awalnya akan menebalkan dindingnya sendiri, dia akan memperkuat kontraksinya, dia akan mempercepat, mungkin dia juga mempercepat dari kontraksinya. Nah, lama-lama jika misalkan oksigennya semakin turun dan jantung lama-lama tidak mengkompensasi, maka terjadi juga penyakit jantung. Nah, penyakit jantung ini dinamakan cor pulmonale. Jadi tidak heran jika misalkan ada penyakit PPOK yang diterapkan seseorang, itu juga akan disertai dengan penyakit jantung juga. Nah, jika sudah terjadi gejala-gejala seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, karena penyakit paru obstruktif kronis itu adalah suatu kerusakan yang permanen, maka memang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Kecuali misalkan ada teknologi paru-paru diganti paru-paru robot gitu ya, mungkin bisa, cuman sampai sekarang belum ada. Nah, maka sampai sekarang masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan PPOK. Dan sekali orang kena PPOK, maka akan selamanya mengalami PPOK terus. Untuk menangani gejala-gejala dari PPOK ini, ada berbagai macam obat yang bisa digunakan. Yang pertama, obat untuk memperluas dari jalan nafas. Tadi saya bilang bahwa pada PPOK itu karena jalan nafasnya sempit, maka logikanya jika kita perluas jalan nafasnya, maka juga bisa mengurangi gejalanya. Kemudian ada juga obat untuk menurunkan peradangan. Kemudian juga ada obat-obatan untuk mencegah infeksi. Tapi walaupun kita sudah minum berbagai macam obat, tetapi salah satu kiat yang paling penting adalah mencegah supaya tidak kena PPOK dari awal atau tidak memperparah penyakitnya. Karena PPOK itu disebabkan oleh asap rokok, maka ya sudah, jangan merokok. Yang belum merokok, jangan merokok. Yang sudah merokok, saya paham bahwa merokok itu sulit untuk berhenti, tetapi memang kenyataannya jika misalkan ingin mencegah untuk tidak terjadi penyakit atau untuk mencegah supaya tidak lebih parah, ya mau tidak mau harus berhenti merokok. Lalu demikian mungkin ada juga orang-orang yang kerja di tempat-tempat yang penuh debu atau penuh dengan zat kimia berterbangan, yaitu juga bisa beresiko PPOK ya. Jadi keamanan tempat kerja juga harus ditingkatkan. Nah, selain kita mencegah dengan cara tidak merokok, tetapi kita juga harus ingat bahwa PPOK itu bisa diperparah oleh penyakit-penyakit lainnya. Contoh, misalkan saya kena flu, saya juga bisa memperparah PPOK saya. Jika saya mengalami demam, PPOK saya juga semakin parah. Maka misalkan ada rekan-rekan atau teman gitu yang sedang mengalami penyakit paru atau sedang mengalami batuk pilek atau mungkin ya flu lah gampangnya lah, ya kita juga sebisa mungkin hindari terpapar atau terinfeksi, tertular oleh penyakit-penyakit di sekitar kita. Terutama pada musim dingin mungkin orang-orang yang punya PPOK mending menjaga agar dia tidak tertular oleh orang-orang yang mengalami flu atau semacamnya. Karena jika sudah terjadi penyakit flu dan demam, orang-orang yang dengan PPOK itu akan semakin parah PPOK-nya. Bisa dibilang bisa saja nanti eksaserbasi dan bisa sesak lagi. Nah, jadi memang seperti itu ya. PPOK itu adalah suatu penyakit yang sebenarnya pemicunya itu sederhana.
tetapi efeknya luar biasa. Dan sekali kena, akan selalu kena. Sehingga, sekali lagi, mencegah lebih mudah daripada mengobati. Jadi itu apa yang bisa saya beritahukan tentang PPOK. Intinya, penyakit paru obstruktif kronis itu kerusakan yang permanen dan terjadi karena ada suatu peradangan dan juga berbagai macam kerusakan di paru, di mana disebabkan oleh asap rokok, dan sekali kena tidak akan bisa sembuh, hanya bisa menangani gejalanya. Dan jika sudah muncul gejalanya, misalkan sudah tidak exacerbasi, maka itu akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga seringkali membutuhkan dirawat inap di rumah sakit. Tidak terkecuali penyakitnya begitu parah, bisa saja nanti mengancam nyawa. Maka sekali lagi, bagi rekan-rekan yang mungkin belum merokok, maka jangan merokok. Bagi rekan-rekan yang sudah merokok, ya saya mohon mencoba untuk berhenti. Walaupun berhenti rokok itu pasti tidak mudah. Dengan begitu, sekian. Semoga yang saya beritahukan pada video ini bisa memberikan suatu manfaat bagi kita semua. Dan bagi rekan-rekan yang menonton ini, semoga saja semuanya tetap sehat. Terima kasih. Saya Setia Rukmana. Sampai jumpa lagi.